Harus mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Apa itu kebijakan fiskal dan untuk apa kebijakan fiskal itu digunakan? Nah, akan kita jelaskan itu konsepnya tentang kebijakan fiskal, kemudian mengapa penting kebijakan fiskal maupun moneter sebagai kebijakan nasional. Kemudian kita selanjutnya adalah akan menganalisis dampak dari kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi, dalam tanda petik memanipulasi, eh, dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Memanipulasi itu bukan dalam artian yang negatif, tapi artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Nah, kemudian kebijakan fiskal ini kalau menurut definisinya, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara, di mana kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan ini fiskal itu bukan seperti yang hanya semata-mata untuk perpajakan saja, tetapi kebijakan fiskal ini juga eh, menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Tujuannya adalah perekonomian itu akan berkembang lebih baik. Kemudian apa saja jenis kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal diskresioner itu ada fiskal diskresioner dan kebijakan fiskal stabil otomatis. Yang kebijakan fiskal diskresional adalah menyangkut kebijakan anggaran belanja surplus ataukah defisit. Sedangkan kebijakan fiskal penstabil otomatis itu berupa pajak, asuransi pengangguran yang dimaksud dan kebijakan harga minimum. Jadi ada dua jenis kebijakan itu, kebijakan fiskal yang diskresioner dan kebijakan fiskal yang penstabil otomatis. Mengapa sih kok dilakukan kebijakan fiskal? Ya, semakin diperlukan karena semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Bukan kegagalan tapi kebelum sempurnaan kebijakan moneter dalam menangani kestabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Misalnya pengangguran terbuka kok semakin meningkat. Nah, itu eh, bisa di digunakan dengan menggunakan kebijakan fiskal. Dan kemudian pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja yang mendominasi. Nah, fungsi kebijakan fiskal itu apa? Fungsi kebijakan fiskal itu adalah sebagai fungsi alokasi, yang kedua sebagai fungsi distribusi, dan ketiga sebagai fungsi stabilisasi. Tujuan dilakukannya kebijakan fiskal ini adalah untuk mencapai stabilitas perekonomian, yang pertama. Kemudian yang kedua, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, bisa dengan untuk kebijakan fiskal ini untuk mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Kemudian adalah untuk mencegah pengangguran dan kestabilan harga. Eh, Tujuan kebijakan fiskal ini, nah, tujuan kebijakan fiskal ini adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Eh, dengan cara apa? Dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, government, kemudian memperbesar dan memperkecil pengeluaran transfer pemerintah, kemudian juga bisa dengan memperbesar atau memperkecil jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi diharapkan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja.
Nah, sekarang macam-macam kebijakan fiskal. Macam kebijakan fiskal ada empat, dengan cara pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, dan anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja seimbang adalah kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Bila terjadi inflasi, maka kebijakan anggaran yang akan dilakukan adalah kebijakan anggaran surplus. Nah, apa sih permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi itu adalah inflasi dibandingkan jumlah barang dan jasa, ak- dan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Nah, harga-harga barang itu adalah secara serentak. Harga-harga barang bukan hanya satu barang saja, tetapi hampir pada umumnya hampir seluruh barang-barang. Ya. Kemudian, bagaimana cara menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal ini? Yang pertama, BI sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian, mengupayakan peningkatan produksi. Nah, keputusan mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal ini dengan cara mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos yang vital, yang penting. Kemudian meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak saja yang dianggap perlu. Misalkan tarif pajak untuk impor, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada, namun sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah ini hanya sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Nah, kalau macam-macam kebijakan fiskal itu berdasarkan segi teorinya dan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, eh, macamnya itu satu ada pembiayaan fungsional atau fungsional finance. Pembiayaan fungsional itu adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat yang tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan eh, kebijakan Fisher dalam pengelolaan anggaran itu ada pengelolaan anggaran adalah untuk mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan perpajakan sehingga diharapkan ekonomi menjadi stabil. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kebijakan fiskal dalam untuk mencapai tujuan meningkatkan kestabilan ekonomi. Yang akan datang minggu depan akan kita bahas bagaimana kebijakan moneter untuk mengatasi atau untuk mencapai ekonomi yang stabil. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.